Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Faisal Febrianto, MPM 06 2018 1.06995. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada modul, yaitu modul ketiga. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan pada soal modul di sini. Modul ini yaitu ada beberapa soal yang sudah dibuat oleh para aslab. Oke, yaitu di sini ada sekitar 3 soal. Yaitu pada soal pertama, insert minimal 5 data pada setiap tabel. Oke, mari kita coba sini. Oke, di sini pada tabel pembeli saya memasukkan 5 data sekaligus dengan query insert all, kemudian into pembeli 06995 pada tabel, kemudian atribut yang di dalamnya yaitu ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, kemudian evaluate, dan isinya di sini adalah untuk ID pembeli yaitu 13, kemudian nama, nomor telepon kita coba inisialiskan 811111. Kemudian kita select from membeli atau lihat tabel. Nah, sini sudah masuk data yang saya buat tadi. Kemudian untuk tabel kedua, oke, di sini yaitu tabel order. Oke, di tabel order sini saya menggunakan query insert all untuk memasukkan semua datanya, yaitu pada satu tabel. Dan di sini yang saya masukkan adalah untuk nomor antrian get coba salah satu, yaitu nomor antrian 64, ID pembeli yang ada di atas tadi, ID pembeli 13, kemudian nama produk contohnya adalah BB cream, alamat rungkut, jumlah produk sama dengan 20. Oke, kemudian setelah itu kita masukkan, dan setelah data sudah masuk atau data sudah dibuat, kita lihat data dengan query select bintang from nama tabel atau select bintang from order. Oke, tabel kedua sudah selesai. Kemudian untuk tabel ketiga yaitu pada tabel transaksi. Kita coba di sini. Pada tabel transaksi itu terdapat query nomor antrian, nomor transaksi, nomor antrian, nomor pembeli, dan jenis transaksi, dan harga. Yang masukkan sebanyak 5 data, sama seperti yang tadi. Jika selesai, kita select bintang from atau kita view data yang sudah kita buat tadi dengan query select bintang from tabel. Kemudian tabel ketiga atau tabel transaksi sudah masuk. Selanjutnya untuk tabel produk itu terdapat atribut yaitu di produk, nomor BPOM, nama produk, harga, stok, dan jenis produk. Nah, kita masukkan data sebanyak 5, kemudian kita enter. Setelah data masuk, data selesai dibuat sebanyak 5 tadi, kita view atau kita lihat untuk ID produk di sini banyak 10 data itu yang ada di sini. Oke. Untuk soal selanjutnya, buatlah query dengan menerapkan fungsi agregat. Oke, kita contoh di sini yaitu untuk 2 poin A, max dan min dalam satu query. Oke, di sini terdapat
query yaitu select ID product max, kemudian atribut harga alias max, sini sebagai penamaan aja, kemudian int atribut harga alias minimal from dari data produk, kemudian di grup atau diurutkan di grup dari ID produk dan akan munculnya seperti ini. Oke, itu yang 2.a. Kemudian 2.b yaitu count satu klausa dan 2 operator dalam satu query. Oke, di sini kita coba di sini. Di sini kita ketikkan query. Sebelumnya kita lihat data terlebih dahulu. Pada tabel produk ini terdapat beberapa isi yang sudah saya buat. Kemudian kita select ada produk count, atribut produk, kemudian produk dari tabel produk stok di mana ID produk lebih dari 0 dan nomor BPOM lebih dari 10. Untuk nama like dari Glutamak kita grup urutkan sebagai grup yaitu ID produk dan hasilnya seperti ini. ID produk 10, produk 1. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu 2.c sum dalam satu query. Ya, sebelumnya kita lihat tabel di sini yang saya untuk percobaan adalah tabel transaksi. Kemudian kita ketikkan query select nomor transaksi sum atribut harga, kemudian kita aliaskan dengan harga, kemudian from dari tabel transaksi where di mana nomor transaksi sama dengan 6, kita urutkan grup untuk nomor transaksi, kemudian enter, dan ini hasilnya nomor transaksi sama dengan 6, harga untuk 45.000. Oke, untuk soal selanjutnya average pada soal 2C yang di atas. Oke, untuk soal ini yang 2.b itu kita samakan aja dengan yang pada nomor 2C. Kita gunakan tabel transaksi, kemudian kita buat query itu select AVG atau average atribut harga, kemudian alias rata-rata dari tabel transaksi, kemudian rata-rata setelah dihitung adalah 23.750 rupiah. Oke, kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 3, buatlah subquery dengan menerapkan metode bawah ini. Oke, untuk nomor 3.a itu hampir sama pada nomor 2.a. Tapi bedanya kita di sini untuk membuat subquery. Oke, kita lihat di sini. Untuk sebagai percobaan di sini saya menggunakan tabel transaksi yaitu select bintang from transaksi untuk menampilkan isi atau data dari tabel transaksi. Kemudian kita ketikkan query select nomor transaksi, select max harga atribut harga dari tabel transaksi alias maksimal. Kemudian untuk minimalnya select min atribut harga dari transaksi alias minimal dari tabel transaksi, dan kita enter dan data akan muncul seperti ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu soal 3.b, buatlah subquery dengan menerapkan count, 1 klausa dan 2 operator. Oke. Untuk yang 3.b itu
kita coba pada tabel transaksi. Oke, di sini pada tabel transaksi nomor itu kita coba dengan query yang ada di sini, yaitu select nomor transaksi, select count nomor transaksi from tabel transaksi, di mana nomor transaksi lebih dari 1 dan nomor antrian kurang dari 68, atau nomor antrian sama dengan 66 alias jumlah. Kemudian dari tabel transaksi dan enter. Kemudian hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya di situ terdapat buatlah untuk soal 3BNC, buatlah subquery dengan menerapkan sum. Ya, oke. Sini untuk tabel percobaan sini udah kita contohkan dari tabel produk, yaitu dimana pada tabel produk ini kita kumpulkan dengan query yang ada di sini, yaitu select ID produk, select sum dari atribut harga dari tabel produk, less total dari tabel produk. Kemudian enter, dan maka akan terurut data yang ada di sini. Untuk selanjutnya untuk nomor 3 PD, yaitu average, atau pada subquery dengan menggunakan average. Oke, di sini saya gunakan pada tabel transaksi, yaitu dimana di sini kita coba query dengan select nomor transaksi, select aggregate atau average dari atribut harga from dari tabel transaksi alias rata-rata tabel transaksi. Pada enter, dan di situ akan keluar nomor transaksi 1 sampai 8, kemudian rata-rata yang sudah dihitung. Dan untuk selanjutnya kita buat subquery dengan menerapkan group by. Oke, sini kita coba pada tabel transaksi, kemudian kita ketikkan query soal 3BNE, yaitu select jenis transaksi, select sum atribut harga from dari tabel transaksi, alias total from dari tabel transaksi, kita urutkan sebagai grup, yaitu jenis transaksi. Oke, di sini jenis transaksi hasilnya adalah tunai total 190.000, transfer 190.000. Oke, untuk selanjutnya soal poin 3F, yaitu adalah subquery dengan menerapkan select setelah bar. Oke, di sini saya coba saya gunakan tabel transaksi dengan query select jenis transaksi from tabel transaksi, di mana harga sama dengan select minimum dari atribut harga, kemudian dari tabel transaksi, dan hasilnya sebagai berikut, yaitu jenis transaksi itu tunai. Oke. Dan pada soal selanjutnya, untuk di soal selanjutnya yaitu 3.G, buatlah subquery dengan menerapkan minimal 3 nested query. Oke, yaitu di sini kita gunakan tabel transaksi, yaitu select
nomor transaksi, enter. Kemudian select average atribut harga dari tabel transaksi, kemudian di mana harga kurang dari maksimal atribut harga pada tabel transaksi, dan di mana nomor transaksi kurang dari select nomor transaksi atribut dari tabel transaksi, kemudian di mana nomor transaksi sebagai sama dengan 8 alias rata-rata dari tabel transaksi, kemudian enter. Dan yang akan keluar di sini adalah nomor transaksi sebanyak 1 sampai 8 rata-rata yang sudah dihitung dari tabel dari atribut harga ini, kemudian dari rata, dan hasilnya seperti ini. Oke, mungkin cukup dari sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian.